AI bilang gini, as a Gen Z, everyone tells me the goals, but AI is the only platform help me to get there. Lo tahu nggak? Kenyataan ini tuh sebenarnya menurut gue ironis. Ya, di saat semua orang bilang, but people need real human connection. People need real human connection, not AI, not Gemini, not digital, bla 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 bla, platform player. Tapi gimana orang mau real human connection kalau the people full of judgment? Aduh, I so agree. Aduh, itu bagus sekali. Iya nggak sih? Atau contoh lain yang bukan pasangan gitu. Oh, ya kalau akhir tahun gini kan memang gue cuman butuhnya istirahat. Padahal mungkin sebetulnya lu tuh agak, kok orang-orang pergi ya sama keluarga? Oh, kok gue nggak bisa pergi sama keluarga? Yes. Kok orang-orang punya teman deket ya? Kok gue nggak punya teman deket ya? You know, stuff like that. My point adalah, nah hal-hal seperti itu kan gak akan lo dapatkan tuh dari Gemini atau dari ketika lo membaca buku. Dimana you feel less about yourself ketika lo cerita, aduh seneng deh akhir tahun ini gue akan pergi sama keluarga gue. Gemini gak akan ngejudge lo yang enak ya lagi ekonomi begini lo masih bisa pergi sama keluarga lo. Yes. Yang usianya muda. Terus mereka bilang gini, bener om, kita masuk usia 30 gak ada yang ngajarin kita bahwa menjadi dewasa ternyata sesulit itu. Satu. Yang kedua, iya banget lagi. Nah, kalau udah pakai iya banget lagi itu kan pasti di bawah kita ya umurnya ya. Dia bilang katanya adalah kenapa AI gitu ya, Gemini menjadi teman dekat kita karena ketika kita bertanya less judgment. Less intimidating. Ya. Terus kemudian kita nggak ngerasa kayak. Terus abis itu gue udah ngasih segalanya. Gue oke dengan hubungan tanpa status. Gue oke dengan dia bilang not now, not now, later, later. I need to get ready for myself. Oh my God, I remember that. Oh my God, Iwan, apakah ini karma? Makanya gue tuh sebel banget. Makanya gue tuh segitunya bilang lo gak usah. Selamat pagi geng duet semuanya. Coba kita rapatkan barisan dan kita mulai Dave Iwet siaran pagi hari Selasa ini. Di tap, di share ke teman-teman yang senantiasa menyaksikan siaran streaming pertama di TikTok. Ada yang lagi di Sapporo, Jepang. Seneng banget, aku belum pernah tuh ke Sapporo. Jangan lupa join our fans club supaya kita semakin banyak mendapatkan dan bertemu dengan geng duet baru yang selama ini mungkin baru terpapar, baru gabung dengan kebersamaan kita. Ceritain duet siaran pagi ke teman-temannya, ya kan? Supaya semakin banyak geng duet di seluruh penjuru dan tikungan dunia. Also, jangan lupa di follow semua social media, namanya sama, duet_Dave Iwet. Gram, TikTok, YouTube, also Spotify. Sekarang kita punya Spotify, jadi teman-teman kalau terlambat nonton, bisa nonton di Spotify siaran kita dan juga all of our podcast. Ada Duet With, ada Just Duet. Nanti juga teman-teman punya opsi untuk menyaksikannya di re-uploader di YouTube. Ada Indonesia Meracau dan juga Pusaka 9. Hai. Hai. Ada yang bilang katanya, tolong informasiin kapan libur siaran, aku mau atur jadwal. Kita sekalian pengumuman deh. Kita tuh terakhir siaran tanggal 24 ya, geng duet tersayang. Nanti balik siaran lagi tanggal berapa ya Kak Iwet? Sampai saat ini sih jadwalnya masih di tanggal 12 ya. Mantap. Luar biasa. 12 Januari kita kembali siaran lagi. Mari kita manfaatkan waktu tersebut untuk take time to rest, take time to enjoy yourself, to enjoy your loved one, your families, your friends.
Most importantly, take time to recharge and rest and enjoy yourself. Kok potong Ada guyang-guyang. enggak, pada bilang lama banget. Pingin tahu, emang kalau yang normalnya tuh kalau libur tuh sampai tanggal berapa? Misalnya 24 mulai libur, terus masuk lagi tuh wayahnya ya. Wayahnya tanggal berapa? Coba tanggal berapa? Pingin tahu nih, kita biar diskusi gitu ya. Kita buka, silahkan, nggak usah pakai izin. 1 Januari lo aja sama keluarga lo sono. Hah? Tanggal berapa? 28 Desember lu sama nenek moyang lo sana. 24 libur masuk 28, lu sama nenek moyang lo sana libur. Segitu nggak apa-apa ya. Tanggal 5 Januari justru aku nggak bisa siaran karena ada pekerjaan dari pagi ya. Jadi nggak bisa tanggal 5 Januari. Jadi gimana? Tanggal berapa? Ya masa, hai Switzerland, ada yang di Switzerland. Ya masa ada yang bilang gini, 24 libur, 25 pagi udah siaran. Ya belum 24 jam dong liburnya. Kemarin juga ada yang ngajakin bikin podcast. Ya, ada yang ngajakin bikin podcast. Terus udah gitu, sama Dave ya gitu kan. Terus udah gitu tanggal berapa? Gue bilang gitu. Tanggal 26 Desember. Gue jawabnya cuman gini, Dave Kristen. Gue bilang gitu. Dave Kristen. Dia Natalan. Terus masih dijawab, ya kan Natalnya tanggal 25. Terus gue cuman gini, serah lo lah. Izin. Lah nama saya David, kurang Kristen apa? Emang iya sih. Tanggal merahnya 25. Bok, tapi kan ini holiday. Natal tahun baru. Siapa, Bo? Karena gue demen lagi jadi tamu podcast gitu. Mau lo korbanin 1 hari. Kalau mau nanti gue kasih share alamatnya. Ya enggak lah, enggak 26 lah, Nek. Jamin viral deh, jamin viral. Mau nggak? Jangan lah, say. Orang tuh suka gitu deh, maksa-maksa podcast tanggal segitu karena pasti ada tamu lo yang cancel kan? Enggak cancel. Emang bener-bener pingin kita berdua. Ya kalau dia emang pengen dia bisa menunggu. Kalau emang ingin mah waktu tiada hal yang perlu di desak-desak. Sewot karena pingin tapi bingung karena mau libur. Karena di kepala gini, aduh ini kesempatan untuk mewujudkan mimpi menjadi digital diva. I have a ton of things to do before my holiday started, tau gak lo? Gue dari kemarin tuh udah overwhelmed sendiri, tau gak lo? Udah yang gimana ya, apa yang gue mesti lakukan? Kemarin tuh gue nge-gym di Pondok Indah. Karena gue tuh sebenarnya jujur izin ya, gue tuh nggak pengen nge-gym loh. Gue tuh cuman pengen ngedokem di rumah istirahat aja. Tapi ponakan gue kan udah libur ya, Wet. Dan gue tuh tahu ponakan gue kan udah ABG ya. Mereka kan bosen di rumah melulu, Wet. Sementara sama bapaknya kan udah pada kerja, masih pada kerja kan. Jadi abis latihan basket mereka mau ke PIM. Udah hari keempat ke PIM tiap hari. Jadi gue gini, yaudah deh aku temenin gitu. Jadi kemarin tuh gue, tapi ya udahlah gue bela-belain. Terus gue gini, ya udah oke, sampai sore. Terus mereka pulang, gue pulang. Terus gue tanya, besok what are you guys planning to do? Nothing, Nurse. Besok nggak ada siaran, nggak ada basket. Terus gue gini, olahraga pagi Gi. Gue gini, olahraga jalan pagi yang jauh. Kalau perlu lu jalan dari Bintaro ke BSD, baru pulang lagi. Kalau perlu lu bablasin sampai Alam Sutra. Tadi pagi gue udah ngecek. Halo, anak-anak, udah bangun. Mereka udah kirim PAP, post a picture, cetek gitu. Udah di jalan, mereka lagi jalan pagi. Oke, good, enjoy. Karena kan anak-anak kalau energinya nggak kepake tuh rese seharian. Mau ngucap 1 kalimat tapi nggak jadi, nggak usah lah. Biarlah aku simpan dalam hati saja. Nggak ada. Sama kayak emak gue juga kalau misalnya nggak keluar rumah rungsing banget.
Iya kan? Emang gitu. Dan Gua tahu. lo tau apa? Emma sama Ethan rasanya sama kayak mak gue. Kalau nggak keluar rumah rungsing. Iya. Dan lo tau apa ya? Rutenya tiap kali ke PIM tuh sama, Wet. Rutenya selalu sama. Ke toko Atmos. Aku pengen nyobain matcha di Atmos. Oke. Aku pikir akan duduk lama gitu ya. 5 menit aja udah bosen. Yuk kita jalan-jalan. Oke, jalan-jalan. Lihat toko baju, lihat toko sneakers, lihat hoops. Abis itu ke Bath Body Works. Abis itu ke Sephora 30 menit. Uprak. Gue gini, emang kamu lagi nyari minyak wangi apa sih? Aku pengen Ethan ya. Aku lagi pengen, I'm trying to decide. Aku naksir YSL. Yang mana? Myself. Atau replika. Replika yang mana? My Song Margiela. Yang aku bingung deh antara Jazz Club atau Fire in the Woods. Gue gini, emangnya kamu udah punya uang untuk beli parfum? Ini akan jadi kado kado Natal aku. Emangnya kamu udah punya uang? Aku yakin aja kalau nanti kita jalan-jalan aku akan dikasih uang jajan sama kamu. Kayak pipinya Hopeful. Nanti uang jajan aku nggak mau pakai jajan, aku mau beli minyak wangi. Hopeful. Saatnya Om Iwet masuk menunjukkan realita kehidupan kepada anak umur 13 tahun. Sayang, sini duduk sama Om Iwet, kita ngobrol, oke? Biar dia gedenya kagak kayak lu. Terus abis itu Kinokuniya. Gue gini, dalam 4 hari ini itu Sephora, Kinokuniya belum ada perubahan, Brur. Yang lo lihat juga barangnya sama. Cuman ya udahlah, entertain them. Terus gue bilang ke CNF. Terus yang lucu ya Iwet ya, gue menemukan ini. Untuk anak-anak ABG gitu ya, mereka tuh risih loh kalau masuk ke toko diikutin oleh SPG. Shop assistant. Mereka risih. Terus gue ajarin, gue gini, nggak usah risih. Mereka, they are doing their job. Makanya mereka senang Sephora karena kalau di Sephora mereka dibiarin. Sebentar. Tadi lu nyebutnya toko buku itu apa? Kinokuniya. Peri Plus. Kinokuniya. Kinokuniya. Enggak sih, dibenerin sama Ripin tuh. Dia bilang Kinokuniya bukan sih. Kinokuniya. Iya. Sama. Beda. Udah lah, Bo. Gue tuh lagi hampa. Gue nggak punya kado Natal. Hampa mulu anjay. Udah mau berakhir 2026, selesai udah kehampaan lo. Iya, gue udah mau selesai. Capek gue menanti-nanti yang ngapu gue gini. Ngapain sih? Ngapain? Makanya, Wet. Lu kuatkan gue dong, Wet. Gue udah gak mau menanti yang ngapu gue. Yuk syuting podcast biar viral 26 Desember. Capek gue nungguin WhatsApp, nungguin telepon kayak orang bener. Gue udah kayak dokter di Halodoc, tau gak lo ngecek-ngecekin WhatsApp aja mulu. Samsung gue buka tutup. Dokter di Halodoc juga sibuk kalau udah akhir tahun begini, banyak problem. Dia kagak nunggu-nunggu, masuk terus WhatsApp-nya. Syuting podcast apa, Bo? Bocah-bocah kodong. Kosong, bukan kodong. Bocah-bocah kosong. Bukan. Lo berangkat tanggal berapa sih, Nek? Ada deh. Ih, geli banget. Tinggal bilang aja. Lah, lu aja gak pernah disclose your personal. Ini emang status kita apa? Kamu nanya-nanya gini. Apa status kita? We are only casual. Gak ada tuntutan-tuntutan. Gak usah semua distatusin, Dave. Gue tadi pagi udah curhat sama Halodoc. Lu curhat apa lagi? Gue tuh kemarin agak sumeng gitu kan, tapi gue berusaha jolly ya di tengah-tengah ponakan gue biar mereka happy aja. Gue gini, aduh gue agak sumeng nih, aduh kok gue mau flu lagi gitu. Terus semalam gue agak menggigil, gue udah tenggak dong Panadol.
Kan gue sih overthinking ya, yang nggak penting-penting juga gue pikirin kan. Gue udah tenggak gitu, terus gue gini, aduh gimana ya, aduh gimana ya, aduh apa ya gitu. Terus tadi pagi bangun, aduh kok masih sumeng ya. Gue langsung dong jam 6:15 gue langsung chat, halo dok, dokter, aku kayaknya agak sumeng, aku kayaknya mau flu. Aku kan kemarin nge-gym, terus aku pergi sama ponakan aku, tapi aku mau pergi jalan-jalan, jadi aku takut kalau aku sakit. Aku nggak pengen sakit dokter. Agak sakit kepala enggak, tapi ada hidung agak berair. Oh kayaknya bapak, dipanggil bapak gue. Bapak agak imunnya drop aja. Saya kirimin ini ya gitu apa? Saya kirimin obat sama suplemen. Terus gue gini, ini kado Natal dari dokter buat aku. Ih najis, geli, amit-amit jabang bayi. Tapi gue menemukan sebuah fakta. Jadi kemarin tuh gue bikin thread, gue bilang gini, kan gue lagi mengamati thread ya, gue lagi mengamati thread. Terus udah gitu, thread itu isinya banyak banget pertanyaan, pertanyaan semua. Suhu pelari, kalau begini begitu, sebaiknya gimana ya? Untuk orang-orang yang sudah begini, sudah begitu, apakah ini begini begitu? Bagaimana menurut kalian? Semua nanya, semua nanya. Apa gue mikir gini, ini orang-orang pada nanya, emang beneran nanya nggak tahu, atau lagi pada cari engagement? Ya. Oh. Gue mikir gitu, karena kan kalau pertanyaan pasti orang jawab gitu sehingga engagement terjadi. Terus gue perhatiin, akhirnya gue bilang gini, gue berusaha positif, gue niru lo berusaha positif. Gue bilang gini, banyak sekali pertanyaan berseliweran. Lihat gue, katanya perlu dilap kamera gue. Aduh ya Allah Gusti. Dah, lanjut. Terus gue bilang gitu ya, begitu banyak pertanyaan berseliweran di thread, gue bilang gitu. Terus menunjukkan bahwa ternyata memang banyak orang dewasa yang tidak paham bagaimana menavigasi hidup sehingga butuh pertanyaan, gue bilang gitu. Terus gue bilang gini lagi, itu mungkin sebabnya ya kenapa Gemini dan juga apa tuh namanya, gue bilang satu lagi apa ya, Gemini sama gue lupa satu lagi apa, pokoknya aplikasi itu kemudian menjadi populer. Oh, buku self help ya, aplikasi buku self help, bukan buku beneran, buku self help. Dan Gemini itu menjadi populer, gue bilang gitu, karena banyak orang bertanya gitu kan. Terus udah gitu abis itu titik gitu ya, terus udah gitu jawabannya adalah, tau nggak apa, adik-adik pada masuk yang usianya muda. Terus mereka bilang gini, bener om, kita masuk usia 30 nggak ada yang ngajarin kita bahwa menjadi dewasa ternyata sesulit itu. Satu. Yang kedua, iya banget lagi. Nah kalau udah pakai iya banget lagi itu kan pasti di bawah kita ya umurnya ya. Dia bilang katanya adalah kenapa AI gitu ya, Gemini menjadi teman dekat kita, karena ketika kita bertanya less judgment, less intimidating, ya. Terus kemudian kita nggak ngerasa kayak dianggap rendah, gitu. Sementara kalau kita bertanya pada manusia beneran, itu bisa jadi adalah ada kayak masa gitu ya, nggak tahu sih loh, gitu. Atau aduh, cuman gitu aja masalahnya, ribet banget sih, ya. Kayak gitu. Terus gue gini, oh that makes sense, gue bilang gitu. Makanya terus kemudian akhirnya memang banyak yang bertanya. Terus gue bilang ini lagi, kalau kayak gitu, karena kan thread ya, kalau thread kan memang tanya jawab ya bentuknya ya, seperti sesi question and answer pada saat obat halo dok gue udah nyampe. Salah gue ralat, kado Natal gue udah nyampe. Bener. Pada saat press conference gitu, gue bilang gini, oh kalau kayak gitu artinya memang banyak sekali orang butuh mentor dalam hidup. Terus gue masuk promo, coba nonton deh TikTok duet siaran pagi. Serius lo nyaut begitu? Iya dong. Di halaman orang? Iya dong. Itu namanya soft selling, iya kan? Iya kan? Terus gue bilang karena kita berbagi pengalaman hidup, walau bentuknya kadang-kadang suka ketawa-ketawaan gitu. Tapi bener,
intinya bukan masalah promo siaran paginya ya, tapi masalah satu, nggak pernah ada yang ngajarin menjadi dewasa itu seperti apa sehingga orang banyak kesulitan dalam menavigasi hidup. Setuju nggak lo? Sampai Setuju. sini. Yang kedua adalah itu tadi, orang tuh ngobrol sama Gemini itu bukan masalah gilanya, Bo. Less judgment. Betul, itu gue setuju ya Iwat ya. Maksudnya gini, even dengan group of friends aja, kan kita tuh paling merasa nyaman saat apa sih gitu. Saat kita bercerita dengan orang yang sudah masuk ke dalam ring satu kita kan. Even Satu, dengan itu group betul. of friends aja, selalu ada possibilities kita mendapatkan judgment tipis-tipis yang disebut Iya. bercandaan anak TikTok sekarang. Ih, mukanya subtitle banget. Kadang Nah. kita nggak mengucapkan kata-kata apa-apa, tapi muka kita mengucapkan sesuatu. Itu satu ya. Sementara Iya. dengan Gemini, dengan AI, membaca buku, itu kan nggak ada emosi yang balik ke kita, Wet. Ya. Iya. Makanya itu terus jadi safe haven buat orang-orang. Terus, Betul. iya, karena ya Iwet ya, menurut gue belajar ini Iwet. I learn to tune out people's response. Atau narasi-narasi atau cerita atau bahasa stand up comedian, framing yang diucapkan orang lain. You know, terhadap diri mereka yang menurut gue, oke, ini gue nggak perlu dengar, ini nggak perlu gue simpan, nggak perlu gue storage. Karena I firmly believe, ini kan pendapat pribadi gue ya. Nowadays, saat ini, kita tuh, we are all a walking wounded person. We live with our own pressure. We live with our own obligation in life. We live with our own hardship. We live with our own trauma. We live with our own past stories that is stored in our memories and our body, whatever it is ya. Dan sometimes ketika orang itu mengucapkan gini, misalnya contoh kecil gitu ya, ketika you're talking to your friend, terus dia bilang gini, ya kalau gue kan orangnya memang dari dulu adalah orang yang selalu mandiri, ini gue gitu ya, selalu mandiri, jadi gue memang gak pernah butuh orang lain sih, Bo. Makanya gue bingung loh kalau kalian patah hati, jatuh cinta, gue gak ngerti loh. Kalau gue mah dari dulu memang ditakdirkan untuk jadi biksu sih. Itu kan narasi yang dia ucapkan buat teman-temannya dan buat diri dia sendiri kan. Betul. Why do we say that? Ralat, menurut gue bukan buat teman-temannya. Yes. 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 Kerap kali ketika lo bicara bahwa gue tuh tipe orangnya begini. Itu adalah afirmasi, sayang. Lo sendiri sebenarnya nggak yakin dengan itu, tapi lo mengafirmasi diri lo bahwa gue adalah biksu, gue tidak butuh pasangan, Misal ya gitu, atau ya. contoh lain yang bukan pasangan gitu. Oh ya, well kalau akhir tahun gini kan memang gue cuman butuhnya istirahat. Padahal mungkin sebetulnya lo tuh agak kok orang-orang pergi ya sama keluarga, kok gue nggak bisa pergi sama keluarga. Yes. Kok orang-orang punya teman deket ya, kok gue nggak punya teman deket ya, you know, stuff like that. My point adalah, nah hal-hal seperti itu kan gak akan lo dapatkan tuh dari Gemini atau dari ketika lo membaca buku. Dimana you feel less about yourself ketika lo cerita, aduh seneng deh akhir tahun ini gue akan pergi sama keluarga gue. Gemini gak akan ngejudge lo yang enak ya, lagi ekonomi begini lo masih bisa pergi sama keluarga lo. Yes. It doesn't judge. Yes. Ada AI bilang gini, gue nggak tahu nih ala apa AI bacanya. Dia bilang gini, Ask AI, Gen Z. pagi AI, si kemana? Salam AI. buat Popo. AI, aku tuh keluarganya Mongolia loh, Mongolian people, my family descendant. Hunter, you know Hunter. Myself Yochu, Cooker. AI ada anak nggak yang bisa dijodohin AI? Saya cuman butuh sebulan aja sampai tahun baru AI. Kagak nyampe sebulan AI, 6 hari. Holiday fling AI buat nyeneng-nyenengin hati aja AI. Ini disebut sebagai casual. AI bilang gini, as a Gen Z, everyone tells me the goals, but AI is the only platform help me to get there. Lo tahu nggak?
kenyataan ini tuh sebenarnya menurut gue ironis. Ya, di saat semua orang bilang, but people need real human connection. People need real human connection, not AI, not Gemini, not digital, bla 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 bla, platform player. Tapi, gimana orang mau real human connection kalau the people full of judgment? Aduh, I so agree. Aduh, itu bagus sekali. Ya enggak sih? Bagus sekali. Bagusnya gimana? Bagusnya gimana? Aduh kan. Bagus sekali. Bagus. Ya, bener nggak, Bo? How can you deal with real human connection if people still full of judgment? Nggak cuma di kehidupan nyata loh, even di kehidupan digital aja judgment itu jalan terus. Tolong di screen cap, lalu kemudian di record, di post. Kali-kali gua yang ngomong bener, ngapa sih? Iya, di repost ya. Di repost, di screen cap. Ya, how can people deal with real human connection when the people still full of judgment? Iya. Nah itu runutannya ketika tadi gue bilang kenapa sih people are so full of judgment, because we have a lot of excess baggage and burden yang sometimes kita nggak even acknowledge dan kita nggak even ngeh kalau itu ada. Dan itu tuh Iwet ya hanya bisa terjadi, ini materi gue waktu presentasi 13 Desember kemarin di Southeast. I hope itu keluar. Kan kemarin kayaknya gue baru pertama kali ngomong gitu ya di depan geng duet, gue agak nervous tuh. Ini dan itu semua Iwet baru bisa keluar muncul ke permukaan ketika kita membina koneksi sama sesama manusia lain. Iya. Jadi sejago-jagonya buku lo, sejago-jagonya Gemini di Samsung Galaxy Z Flip 7 lo, still honey, kita tuh perlu human interaction, because only with and by another human's interaction, we get to know our true self. Gitu sih ceritanya. Kurang Lo lebih. tau nggak kalau Andin orang Cina? Dari mana tuh kira-kira teorinya? Kalau boleh tahu. Nama Cinanya Andin apa? Antin. No. Apa? Komintang. Komintang. Iya. Komintang. Di kepala gue lucu loh itu. Ini namanya muka subtitle guys. Kalau tadi banyak yang nanya, apa sih muka Jangan subtitle? judgement. Pengen Gua punya nggak teman nggak judgement. boleh judgement. Gue nggak judgement. Gue cuman, nih muka gue tuh. Iya. Tapi memang ya, ini kan udah tanggal 23 ya. Emang hawa-hawa malas kerja tuh udah terasa sekali ya di udara ya. Bentar ya, Oismiu. Lucu kok Kak Dev. Berhenti pleasing people, please. Itu judgment itu bisa positif, bisa negatif, Iwet. Kalau judgment positif itu bisa sifatnya encouragement, tapi juga bisa menjebloskan. Jadi berhati-hati juga dengan memberikan judgment. You know? Ada yang nganyak nih, kayaknya teman perguruan silat lo nih, bilang gini, Om Dev, JPCC 24 malam sama 25 ada ibadah nggak Om? Tuh. Nggak ada sayang. JPCC dari dulu kalau Natalnya itu hari biasa, ibadahnya hari terakhir, minggu terakhir sebelum Natal. Gue udah bisa jadi asistennya Pastor Jeffrey Rahmat gue. Jadi nggak ada tanggal 24 atau 25. Jadi di story gue tanggal 24 sama tanggal 25 jangan pada judgement ke gue ya. Kok jalan-jalan di mall bukannya ibadah, katanya Kristen. Gereja gue udah libur. Lah, ke gereja yang lain dong yang ada ibadahnya. Ngapain? Lah gue udah gereja kemarin. Gue dari kemarin lagi latihan dada loh. Kelihatan gak sih? Kurang. Tuh.
Gue lagi Lu adu, bah- gue apa? Lagi apa? gue lagi adu otot nih sama ponakan gue si Ethan. Ya, lu juga yang ngadi-ngadi sih. Cari yang seumur. Kalau mau adu-aduan tuh jangan nama Ethan. Tapi ya Iwet ya, gue melihat, kan gue tahu lu suka bosan kalau gue ngomongin ponakan gue ya. Gue cuma mau ngelihat gini. Judgment enggak. Jangan bosan ya Wet kalau gue ngomongin ponakan mulu ya Wet. Nggak apa-apa. Gue melihat mereka sekarang, kan sekarang Emma sama Ethan itu udah ABG. Dan mereka itu sering ditinggal sendiri. Dan mereka udah mulai diajarin untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan sendirian. Kayak di rumah sendirian, orang tuanya pergi latihan sendirian, jemput kakaknya, urus makan sendirian, gitu-gitu kan. Jadi mereka tuh sekarang berdua mandiri. Jadi sekarang mereka berdua-duaan tuh kompak banget, Wet. Jadi kayak close knit banget gitu, pajaga-jagaan. Kayak kemarin gitu ya gue pergi, gue mah udah nggak diajak ngobrol sama mereka. Mereka udah sibuk ngobrol berduaan sendiri, yang udah ketawa, lihat konten berdua, gitu, udah sibuk sendiri. Terus kan gue mau pergi ya, terus gue gini, siapa biasanya trip gue yang kemarin, mereka rebutan untuk tidur sama gue. Sekarang nggak mau. Sekarang mereka maunya tidur, aku tidur sama kakak, aku tidur sama adik. Aku gini, nggak ada yang mau tidur sama aku. Nggak ada. Ngapain? Kamu tidur sama Om Doni aja, Pi. Terus lo gimana? Perasaan lo digituin? Agak nyes sih sejujurnya, melankolik kan. Terus habis Melankolik. itu Melankolik kan, sedih. Gue nyes gitu. Terus gini, nanti pagi-pagi nggak ada yang bikinin rambut aku kak, aku gitu kan. Terus gini, ya Om Doni aja, Om Doni kan makeup artist. So besar dorang Iwet, so nyak butuh pak kita. So waktunya nih dia kita cari berondong lain for kita urus. Gue Oke. nanya sebentar, gue nanya dulu. Waktu lo yang Kecil. acara tanggal 13 Desember, kan lo bilang ya, salah satu hal yang jadi kehilangan adalah ketika anak-anak mulai besar. Itu beneran, Bo? Iya. Serius? Oh. Ya. Oke. Iwet, gue tuh mana pernah sih ngomong di depan siaran, di depan teman-teman gue, di depan geng duet, bukan cerita beneran. Mana pernah gue nggak bisa gue melankolik, Bo. Iya. Gue nggak bisa, gue nggak pernah, Bo, kayak narasi-narasi politik popularitas gitu nggak pernah gue mah apa adanya aja, Ril. Untuk jadi apa adanya aja gue masih bingung. Jadi lu sedih beneran berarti ya? Tahu gue, I'm telling you, I kid you not. Nanti kan konten unlearning, relearning, becoming itu akan kita upload, kontennya berbayar, tapi bayarnya nggak mahal-mahal kan ya, Wet? Tetap. Oke, I take it back. Lo atur aja deh, gue nggak mau urus campur. Gue cuma mau bilang nanti kalau teman-teman nonton, teman-teman lihat ya. Tahun 2025 is a very big year for me. It's a very big year. Ini adalah tahun dimana gue naik kelas. I push a lot of things. I stretch myself. The biggest realization adalah itu. Connection. In lowering my armor and my guard down. All real story. Gue ya oke lah. Oke. Ya udah. Kenapa kok kamu tiba-tiba nanya begitu yang? Nggak apa-apa. Gue lagi mempertanyakan diri gue aja. Kembali lagi, biasanya apa yang keluar itu adalah afirmasi kepada diri gue. Oh, bagian mana tuh maksudnya? Iya, nggak tahu sih. 48. Nanti aja deh. 48 apa usia? Ada yang nanya umur Om Dev berapa? 48 sayang. 48. Ya kadang-kadang, tapi besok bisa 47, 46. Suka-suka dia aja. Agustus gue 48. Jadi gue siap-siap gue sebut aja nama umur gue 48. Ya kan tahun lalu lo lupa umur lo berapa. Iya. Lanjut. Emangnya lu pada saat presentasi dan cerita hidup lu itu bukan real story? Real story. Cuma yang gue sebenarnya pertanyakan tadi adalah gini.
eh apakah gue pernah merasa kehilangan? Pernah. Tapi kemudian, again ya, itu kayak self-defense mechanism gue. Gue nggak suka rasanya kehilangan. Gue nggak suka rasanya kehilangan, makanya terus kemudian gue menghindari. Avoidance ya itu ya. Avoidance ya. Jadi daripada gue merasakan lagi hal seperti itu, gue bentengi diri gue dengan enough. Gue nggak mau sakit lagi, gue nggak mau sedih lagi karena itu rasanya nggak enak. Jadi hubungan gue sama orang-orang itu akan gue batasi seperlunya saja. Nah, sebetulnya sama kayak gue, sama kayak the rest of us yang tadi gue bilang di awal. Why are we so full of judgment? Karena kita itu membentengi diri kita dengan rupa-rupa, Wet. Gue sama lo mungkin membentengi diri lo, izin dengan pekerjaan. Gue membentengi diri gue dengan sok judes. Dengan sok kayaknya vibe-nya gue mandiri, gue gak butuh orang. Ada yang membentengi dirinya dengan narasi-narasi, dengan cerita-cerita buat diri lo sendiri yang gue gak kenapa-napa, gue begini, gue begitu, gue begini. Itu kan benteng-benteng diri kita ya. Dan ada yang merasa itu gak kenapa-napa karena it serve you well. Yang gak apa-apa juga. Kebetulan aja kita berdua di titik ini di dalam kehidupan kita merasa bahwa hal tersebut sudah tidak cocok di dalam hidup kita. Lah kalau lu geng duet yang merasa bahwa benteng tersebut masih cocok buat gaya hidup dan pola hidup lu, ya nggak apa-apa sayang. We can still be friends. Iya. Ada yang bilang gini, berarti Kak Iwet nggak mau berpasangan ya? Maybe yes, maybe not. Mungkin itu alasannya gue nggak punya pasangan sampai sekarang. Gue tuh sebenarnya buka-bukaan di akhir tahun. Gue demen. Ayo dong, Bo. Lu tuh kenapa sih nggak mau membuka diri kepada geng duet? Heran deh. Oke, aku buka kalau 4.000 yang nonton. Ayo. Ya. Gue tuh sebenarnya mirip sama lo, Dev. Hah? Ya. I am a very hopeful and hopelessly romantic. Sejujurnya. Ya, tapi kemudian ternyata kenyataan hidup sepahit itu buat gue. Ya kan? Berapa kali gue merasa bahwa again, ini kan bukan narasi, ini tuh kan sesuatu yang selalu gue omongin keluar ya. Which itu sebenarnya ke gue. Dunia nggak adil. Ya kan? Gue selalu ngomong gitu kan, dunia tuh nggak pernah adil gitu. Karena gue merasakan itu. Contoh, dulu waktu zaman casting di TV, gue nggak seberuntung lo, Dave. You have the look yang semi-semi Indo walaupun lo ngondek ya. Tapi you have the TV look. Right? Bener nggak? Sehingga lo lebih mudah masuk ke situ. Gue nggak. Gue adalah wajah, kalau bahasa Hollywoodnya the boy next door, ya. Yang kayak tetangga gue juga mukanya kayak dia nih, gitu. Nggak yang, kan kalau muka tetangga lo kayak gitu ya, lo nggak akan yang sampai kayak, siapa tuh gitu. Tapi kalau muka kayak lo rahangnya bagus, hidungnya mancung, kulitnya fair skin, itu kan orang kayak, ih, cakep banget ya nih orang, gitu kan. Sabar bro. Di situ gue udah mulai gini, oh, orang tuh nggak adil ya. Dunia tuh nggak adil. Mungkin karena gue masuk ke dunia yang memang full of judgment, which is television. Lalu yang berikutnya lagi adalah gue disakiti masalah relationship. Berkali-kali loh, ditinggal lah, dan itu sakit banget. Kayak gue pernah loh ada momen kayak lo gitu. I give everything 1000%. Moza tuh masih ingat tuh. Gue nangis-nangis. Apa tuh lagunya? I give my all Yes. to love. Yes. 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 Siapa nyanyi? Whitney Houston. Mereka re. Segede pintu. Terus udah gitu. I'm sorry. Dia tinggi banget, Bo. Mariah Carey itu.
Ya. Afro-American girl are big. Ya, terus abis itu gue udah ngasih segalanya. Gue oke dengan hubungan tanpa status. Gue oke dengan dia bilang not now, later. I need to get ready for myself. Oh my God, I remember that. Oh my God. Iwan, apakah ini karma? Makanya gue tuh sebel banget. Makanya gue tuh segitunya bilang lo nggak usah. Ngasih tahu hidup tuh begini. Coba kamu gitu deh supaya karir kamu lebih bagus. Coba kamu gitu deh supaya kamu begini begitu. Udah pernah. Gue udah ikutin, ayo boleh. Ya walaupun ada sisi positifnya, gue menjadi seperti sekarang ini, gue keluar dari cangkang gue karena itu, gitu ya. To the point, satu hari dia ninggalin gue. Gue nyampe tinggi loh tuh. Lu berapa tahun ya ada di dalam yang disebut 3,5 tahun. Situationship atau casual dating? 3,5 tahun, David. Oh wow. Ya, 3,5 tahun. Gila nggak? Gue sampai gini. Itu ya, dan lo tahu kan, putus cinta ditinggal karena orang lain itu efeknya dahsyat banget loh. Jadi coba remind me again, dia ketika deket sama lo, dia bilang dia belum siap, dia belum mau hubungan, apa, lo bertahan, yang lo ikutin deh gitu ya, ritmenya dia, dinamikanya dia, kebutuhannya dia. Setelah 3,5 tahun, dia pacaran sama orang lain. Jadi sebenarnya bukan dia nggak pengen pacaran, tapi dia nggak pengen pacaran sama lo. Ini orang yang suka gue ketemu di... Ya. You know? Ya, terus oke. Itu benar-benar traumatik buat gue, kayak balik lagi ke efek ditinggalkan itu, efeknya menurut gue dahsyat ke diri sendiri. Satu, lo jadi kepercayaan diri lo turun. Gue kurang apa sih? Terus balik lagi tuh ke trauma gue yang penolakan di TV-TV itu. Apa karena gue kurang ganteng kali ya? You know? Iya kan? Apa gue kurang apa ya? Lo akhirnya sibuk mempertanyakan diri lo. You feel less about yourself because of the rejection. Because of the rejection. Yes. Disitulah gue mulai maraton. Di situ gue mulai maraton, David. Gue lari 42 kilo. 42 kilo. Barijeng di tengah-tengah lari gue ngucap di batin, ngapa gue lari 42 kilo. Tapi dia sekarang kemana sih, Wet? Kok gue udah gak pernah ketemu dia lagi di sauna ya? Gila. Gila, aku dikatain. Monyet. Dulu kan masih suka. Hey, udah cukup. Diam. Udah ada, dia masih ada. Cuma maksud gue, itu loh hal-hal yang kemudian membuat gue seperti ini gitu. Dan dari situ gue mulai berpikir bahwa, oh, sekenanya aja deh. Nggak usah terlalu dalam, nggak usah terlalu begini. Terus gue pacaran lagi. Oh, kayaknya ini orangnya nih. Bokap nyokap gue udah kenal apa segala macam, ditinggal lagi. That's why you are very protective of me at this season of my life ya. Yes. Because the experience somehow trigger you ya, Iwet ya. Yes. Dan mirip, semuanya mirip. Semuanya mirip, terlalu kayak polanya sama semuanya. Lo tau gak apa yang berbeda dari lo dan gue di fase ini? Again, ini Apa bukan itu? narasi ya. Kesadaran gue lebih cepat daripada lo. Gue 3,5 tahun. Bener. Cuma gue berusaha untuk tidak terlalu intervensi, walaupun kadang-kadang suka kelepasan ya. Karena gue gini, biarin.
Dave harus ngerasain juga. You know? Ya, karena gini, kita kan sama ya, Bo. Nggak ada yang bisa ngasih tahu kita. Bener nggak sih? Ya. Keras kepala batu tuh orang. Aduh, Mongolian bukan Mongolian people. Sorry, gue Tio tukang masak. Oh, lu Tiochu, tukang masak. Ya. Stubborn, sama persis plek ketiplek. Biar Tuhan yang kasih tahu. Iya. Tapi gue doa tiap hari. You know? Iya. Iya. Dan itu yang kemudian gue ngerasa bahwa oh iya ya, emang tadi balik lagi makanya tanpa bermaksud untuk menjadi judgmental, izin. Ketika lu cerita itu tuh gue masih yang gini, aduh, gue tahu tuh rasanya Dave, kehilangan, sakit, ditinggal. Cuma gue di titik itu ya, jujur waktu itu hari itu gue ngomong gini, untung gue udah nggak ada di titik itu lagi. Tapi terus gue gini, sebentar deh, gue ngomong untung gue nggak ada di titik itu. Sebenarnya bener apa enggak ya, you know? Gue mikirin lagi gitu, karena I become a heartless person, tau nggak lo? You know? Jadi lu mempertanyakan apakah lu sebetulnya sudah memproses luka itu atau belum? Iya, betul. Tuh, gue jujur-jujuran. 23 Desember, 7:30. Sialan ya si Ripin, ini cuman aku aja kali ya yang ngerasain, tapi awkward nih, tahu kisah cinta bos sendiri. Ripin, you think I'm problematic? Tapi kasihan sih anak-anak, Bo. Mereka terlalu tahu cerita pribadi kita kurang baik sih menurut gue. You think I'm problematic? Loh, gue nih release the Kraken. But you know what? Kalau gue nggak tahu mengenai lu ya, gue mungkin harus bilang gini. Well, Iwet, thank you so much for you. Enggak, Mas, izin. Ini kalau manggil Mas, kita tahu nih siapa yang lagi piket nih hari ini. Tiara. Kalau anak kakak. Piket, mereka piket jaga kita. Ya piket dong, piket lah ganti-gantian. Gue cuma mau bilang gini, thank you Iwet for opening up to us 3.7 people kepada geng duet. Walaupun this story felt very personal ya, aku yakin akan ada yang bisa relate dengan itu. Somehow I know kalau itu memang luka yang lo belum proses, apalagi Nyet. Ada yang bilang coba minta saran sama mamanya Yogi deh, nggak mau, panjang. Belum selesai masalahnya, gue udah tidur duluan. Atau gue tinggal lama nih, gue pulang aja. Anyway, lanjut proses. Ya terima kasih gitu ya. Dan gue tahu kalau lo belum 100% memproses. Dan gue tuh banyak tanpa lo katakan, gue tuh langsung tahu Iwet, kenapa lo sebegitu snappy-nya terhadap gue di fase jatuh cinta gue yang ini. Karena gue tahu gue ini pasti dia banyak berkaca dari hubungan dia yang itu. Iya. Dan karena pengalaman lo itu, gue tuh proses penggalian ke dalam gue tuh lebih sering. Dan proses penerimaan dan pembelajaran gue itu kelasnya akselerasi. Karena gue udah berkaca kepada SOP yang lu buat. Honey, I don't want to waste three and a half years of my life being in a situationship, longing, hopeful, sacrificing myself, losing my identity for a relationship that is not meant to be mine in the first place. Hell no! This beauty and gorgeousness is not made just for lounging around waiting, honey. Ya kan? Maksudnya itu kan yang gue ucapkan, narasi yang gue ucapkan kepada diri gue untuk membangkitkan rasa percaya diri gue. Kalau lo tanya ya, sekarang itu gue di statusnya apa kan, kalau anak-anak Facebook sama di Instagram kan suka gitu ya, status taken, chatting only,
talking face. Gue statusnya tuh oke. Ya. Gue sekarang gini, oh kita cuma teman aja, oke. Tapi teman rasanya deket banget, oke. Aku lagi pengen sendiri, oke. Ya. Pi kita main yuk, aku libur, oke. Ya. Pi aku lagi mau main sama teman-teman aku, kamu sendirian ya, oke. Teman-teman gue gini, Dave gue perlu curhat tapi cuma mau berdua, oke. Dave gue sakit tapi gue nggak mau ditemenin, cuma mau ditemenin di telepon, oke. Ya. Everything oke. Ya. Tapi ya, ada beberapa hal yang gue syukuri dengan kehidupan yang menurut gue ya, mungkin buat orang lain kayak apaan sih gitu aja, lebay deh. Pahit gitu ya. Gue jadi dekat sama Tuhan karena itu. I mean, spiritually ya. Itu part dari spiritual journey gue gitu. Dan gue bersyukur karena gue akhirnya bertemu dengan Tuhan dengan cara seperti itu gitu. You know what? Satu lagi kalau gue boleh cerita, membuka, ini mumpung udah mau akhir-akhir tahun ya. Nggak usah dicatat. Nggak perlu notulensi. Gue gak pernah nyatet omongan orang. Gue nyatet ide yang muncul di kepala gue. Gue mau ngomong ini, nanti gue pohok. Kurang ada pohokan. Lo tau nggak? Weekend kemarin ya, gue ditinggal kawin. Oh wow. Jam berapa ini? Jadi sebenarnya ada satu orang yang gue tuh lagi arep-arep banget sebenarnya. Yes, ada. Dan ini udah menahun. Yes, dari semenjak gue stroke sebenarnya. Oh. Yes, 2 tahun. Itu bener-bener mimpinya adalah gue mau nikah. Tap. Ya, Maaf. Izin. Boleh gak sih lain kali tuh kejutan itu dicicil? Lu tuh kayak nembakin rudal banyak banget pagi hari ini. Sementara setahun penuh 2025 kebersamaan kita sama geng duet, lu tuh nothingness. You share nothing. Tapi semua lu kumpulin di buntut tahun. Ini tuh kayak daya dak dik duk dan. Aduh, dia sesak. Dia sesak. Iya, Bo. Ini sebenarnya kisah lama yang terus gue mikir gini, gue pikirin gitu ya, kayaknya emang dia deh orang yang paling tepat buat gue. Kenapa? Karena dia yang bisa ngontrol gue, dia yang punya perhatian, dia yang gue bisa ajak ngobrol, dia yang begini, yang begitu, segala macam gitu. Terus gue berkali-kali mencoba mendekat gitu ya, terus kok kayaknya nggak ada harapan nih. Terus teman-temannya juga bilang jangan sekarang. Nanti aja, kita masuk ke pelan-pelan segala macam. Terus dia nggak mau tuh nikah lagi, bla 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 bla. Dia nggak mau tuh begini. Kok nikah lagi sebentar? Oke, lanjut lagi. Nikah lagi? Maksudnya ini pernikahan kedua? Ya. Terus terus udah gitu, lu udah tau lah ya kira-kira orangnya yang mana ya. Kayaknya kemarin gue ketemu juga tuh. Oh iya, bener. Itu adalah. Terus ya, ini gue ceritain. It's so funny gitu. Tiba-tiba suatu hari gue makan siang sama temen gue, terus temen gue bilang gitu sama gue, lo tau gak sih ini mau nikah? Terus gue gini, hah? Gue kaget kan, syok 1. Itu kayak bulan November gitu, syok 1. Terus gue gini, hah? Gue gitu. Terus gue masih kayak, enggak kali, denial. Mungkin cuman gosip gitu. Terus jangan dibahas sama temen-temennya ya, karena kayaknya ini very private. Oke, dah. Terus gue nggak cerita sama siapa-siapa, gue diam aja, gue ini, gue itu segala macam. Sampai satu hari, gue lihat postingan Instastory seorang desainer bersama dengan teman-temannya, foto di studionya, di workshopnya. Terus gue gini, ngapain nih rame-rame ke tempat desainer ini? Gue gitu dong. Tapi gue diam aja gue masih kayak, tapi kayak nggak gue pikirin. Besoknya gue ketemu sama desainernya.
Besoknya gue ketemu sama desainer, terus gue tanya, ngapain kemarin teman-teman gue pada kesana gitu. Terus dia ketawa-tawa aja, hahaha. Kita bikin video dulu, kita kirim. Terus dia kirim video itu, nggak ada yang jawab teman-teman gue. Gue mulai gini, apaan nih? Gitu ya, apaan nih? 2 hari kemudian gue tembak teman-teman gue. Si ini mau kawin ya? Temen gue nangis, Nek. Berderai air mata. Karena dia nggak enak. Dia nggak enak. Aku nggak tahu, sumpah. Aku juga semua tiba-tiba bla 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 bla. Dan semua bener-bener kayak jagain gue supaya gue nggak sedih karena mereka tahu gitu betapa gue berharapnya sama orang ini. Sampai weekend kemarin, dari hari Kamis sampai Jumat gitu, pengajian tiba-tiba muncul tak gitu, 1 story, 2 story, 3 story kawinan. Gue cuman gini, sakit. Gak enak rasanya. Gitu. Oke. Ada tadi pagi gue baca satu konten, nanti gue share di grup WhatsApp ya. I can so relate with what your body is feeling. Emotion is the language of the heart, thought is the language of the brain. Yang lo rasakan itu nggak salah lo, Iwet. Lo nggak lebay, lo nggak overreacting, lo nggak luka, nggak trauma. No, yang terjadi sama diri lo adalah, ini juga sekalian, this is a very good content dan a very good message buat teman-teman Gen Z, geng duet yang gila-gila terjebak dalam situationship. Jadi artikel ini tuh membahas mengenai, jadi rupanya Gen Z sekarang itu anak muda lah ya, anak muda sekarang, Iwet, karena pressure hidup berat banget. Mereka itu sekarang sukanya ada di dalam casual relationship, disebut oleh artikel ini ya. Jadi lu dapat semua paket dari pacaran, tapi lu nggak dapat labelnya. Dengan tidak hadirnya label berarti tidak ada pressure, dan itu menyenangkan untuk anak-anak ini dan untuk kita ini. You get everything, kedekatannya, emotional intimacy, physical touch, you name it. Pokoknya lu dapat paket komplitnya, but the label. Nah, kadang hubungan ini tidak sehat untuk salah satu pihak. Ini bisa relate dengan apa yang lo rasakan. Kenapa? Kadang yang satu ya legowo aja ngejalanin ya karena emang itu yang dia mau. Kadang yang satu yang lebih berharap itu kadang suka, kok gue jadi merasa begini ya, kok gue jadi merasa begini. Yang terjadi adalah nervous system, Iwet. Karena our body itu tidak built untuk ada di posisi netral terus. Bila kedekatan itu sudah terbina. So actually, what we feel is our body reacting to the nervous system. Sakit yang lo rasain sekarang is your nervous system. Karena kan lo walaupun udah putus, lo masih sweet, hubungan lo masih baik, you get everything but the label. Tapi begitu ternyata, dan lo nggak bisa nuntut kan, hubungan lo nggak ada labelnya. Begitu ternyata dia kawin sama orang lain, kok gue nggak dikasih kabar ya? Lo kecewa kan? Emang gue nggak punya label sih sama dia. Gue kayaknya nggak punya hak deh untuk nuntut. Oh, what a year. What a year. Dan maksud gue itu cuman satu dari beberapa hal, satu dari beberapa kabar tidak baik yang gue terima di akhir tahun ini. Gitu. Jadi makanya ketika kita bikin topik bagaimana lo akan melangkah melewati 2025 tuh gue nggak senyum kok. Gue nggak bisa senyum. Oh, berarti waktu gue melontarkan ide itu lo sebel dong sama gue? Enggak, gue nggak sebel. Cuman gue kayak, ini bener loh pertanyaan ini, balik lagi ya, pertanyaan-pertanyaan kita kan refleksi diri ya sebenarnya ya. Ya kan, apa yang kita ucapkan itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita ucapkan untuk diri kita sendiri. Ini since this morning we are being deep and reflective ya, Iwet ya. Mohon izin diucapkan dengan nada tanpa judgment. Gue cuma mau bilang gini ke lu, Iwet. Wet disebut sebagai karmic loop atau cycle ya. Lo perhatiin gak sih kalau rata-rata, maaf ya Iwet kalau aku salah, rata-rata relationship lo itu fall di dalam ritme yang sama, Wet? Lu kan pernah ngomong itu dan itu gue gini, bangsat bener lagi. Tapi kan gue sok cool ya, kayak
Memang begitu hidup itu. Iya, memang yang saya cari dan saya butuhkan hubungan seperti itu, David. Gue memang suka hubungan yang gak ada label. Karena itu yang gue butuhkan. Lu lihat pekerjaan gue. Di fase kehidupan gue dan jabatan gue sekarang, gue nggak punya waktu untuk menurture orang. Jadi kuntil. Hubungan jenis ini paling cocok sama gue. Mamam tuh 3,5 tahun hidup dalam hubungan casual. Tapi lu pasti sakit hati juga begitu lu tinggal kawin. Nggak, yang itu nggak 3,5 tahun kalau yang ninggalin gue kawin. Gue campur. setahun. Lo rapel. Iya. Maksud aku gini loh. Don't you want to break the cycle and start the journey? Nah, itu dia. Gue lagi mikir apa, karena kan gini ya, hipnoterapi itu kan ada banyak yang harus dihipnoterapi ya. Gue kemarin tuh hipnoterapi yang terakhir gue lakukan itu adalah memutuskan rantai untuk masalah yang lain gitu. Nah, masalah yang ini tuh ternyata masih ada di dalam. Gue baru sadar hari ini juga kok. Itu juga sebenarnya, ini jujur ya, hari ini tuh semua kejujuran keluar. Kita kayak lagi treatment laser. Ponakan gue kalau treatment laser, abis treatment laser jerawatnya keluar semua. Hari ini itu yang kita lakukan. Ini juga Iwet sebetulnya yang gue lakukan. Kan yang sayang sama gue itu kan bukan cuman lo ya. My close friends itu kan juga ngejagain gue dengan sebegitunya ya. Jadi setengah tahun perjalanan 2025 ini juga I'm in a rocky relationship with my best friends, some of them gitu. Tapi sekarang udah sweet lagi. Gue tuh bilang gini ke mereka, karena mereka gitu sama kayak lo. Kenapa sih? Why do you stay? Why are you keep torturing yourself? Gue bilang gini, I'm doing this not for the other person. I'm doing this for myself. Karena gue ingin menuntaskan karmic cycle di dalam hidup gue. Gue perlu menuntaskan pelajaran gue mengenai hal ini. Gue gak mau itu berulang lagi, Iwan. I want to break free and end the chain. Tapi somewhere along the process, seperti artikel tadi, kadang nervous system gue get in the way. Kadang I'm fine menikmati prosesnya. Oke, nggak ada label. Oke, deket. Oke, kita teman. Oke, tapi teman kok rasanya beda. Oke, gitu. Tapi kadang like yesterday. Kadang my nervous system, kok gini ya rasanya? Gue nggak gila. It's my nervous system. Lu nggak gila. That's our body. Ya, gitu So, deh. menyadari hal itu aja sih sebetulnya sudah sebuah proses. Betul. Makanya ya Wet ya, pantes gue waktu ngedengerin presentasi lu di Unlearning, Relearning, Becoming, gue agak kecewa sih Wet. Kenapa? Karena gue gini, kok lo gak bawa ke dalam sih Wet gitu. Karena itu defense mechanism gue. Gue tahu. Iya. Gue menyimak presentasi lo tuh gue gini, kok lo gak bawa ke dalam sih Wet? Kenapa cuman on the surface aja? Tapi terus kemudian gue menyadari, karena dia belum siap. Ya udah. Ya gue harus belajar menghargai pelajaran hidup lo kan. Betul. Gitu I ceritanya. give my all to love. Waktu kita vaksin COVID itu rasa-rasa jatuh cinta gitu gak ikut mati ya bersama virus-virus COVID. Gue mau loh kalau lo dikasih vaksin COVID yang biasa 400.000, kalau sekalian membunuh virus-virus pengharapan, virus-virus daya tahan diri, nambah 400.000, gue rela loh ngeluarin hampir cetiau. Capek tau gak lo? Hidup dalam pengharapan itu. Gue pikir enak. Gue sampai panik, gue pikir kolesterol gue naik. Leher gue tegang. Pas diperiksa kolesterol bapak baik, asam urat baik. Oh, bapak banyak ngarep nih.
Kan waktu gue di Halodoc kan ditawarin, nikmati kode promo apabila Anda membeli Ozempic. Gue nggak pengen Ozempic, virus-virus pengharapan. Gimana cara ngebasminya? Vaksin apa yang bisa gue kerjain? Aduh, ya Allah Gusti. Gitu. Yuk, pamit. Thank you for opening up this morning. My pleasure. Besok kita masih siaran. Masih ada 1 hari lagi. By the way, untuk Gen Z adik-adik, on a lighter note, nggak cuman kamu kok yang ngobrol sama Gemini. Aku juga. Apalagi semenjak Samsung Galaxy Z Fold 7 dan juga Kak Dave dengan Z Flip 7-nya, di sebelah kanan ada tombol yang tinggal pencet langsung nyambung ke Gemini. Mana? Kita Fold tuh udah lu makin pakai sering. belum? Belum Udah. keluar dari kotak. Ih, ngapa sih lo? Lu pamer kan kalau lu punya 2 gitu. Judgment. Baru dibilang. Iya. Iya. Geng Duet, selamat menikmati hari-hari terakhir di mana lo harus mengumpulkan semangat bekerja. Hari ini kita acting aja, cosplay aja, lu sibuk di kantor lo masing-masing. Remember, tinggal 2 hari kerja lagi sebelum orang normal pada libur, orang kantoran beneran pada liburannya gimana? Kapan sih? 25 doang kan? Cuman 25. 26 sebenarnya bisa cuti. 27, 28, 29 gue meeting PNL tutupan tahun. You think I care? Ya udahlah. PNL apa sih, Bo? Pegawai. Profit and loss, rapotan akhir tahun. Sorry, mendadak tadi earbud Samsung gue mati. Bodoh amat. Oke ya. Besok kita ketemu lagi, geng Duet. Selamat bekerja ya. Kita ketemu di mall yang gak kerja. Dah, Nen.